Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selalu senang untuk saya kembali ke rumah yang saya anggap rumah, gereja di mana saya dari kecil sekolah minggu, mengenal Tuhan, bertumbuh dan belajar melayani bersama banyak rekan-rekan dan senior di sini. Dan saya kembali ke rumah. Bersyukur. Nah saudara, hari ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dengan teks yang diberikan oleh gereja, yaitu dari Injil Yohanes pasal keempat. Ya, kita melihat Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai 38. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya. Bagian ini, Yohanes pasal 4 mulai dari ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan firman pagi hari ini. Saudara, saya percaya saudara tidak asing dengan satu ungkapan yang seringkali dikatakan oleh orang, yaitu you are what you eat. Ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Artinya saudara, apa yang kita makan itu akan menjadikan kita menjadi seperti apa. Kondisi tubuh kita, kualitas kesehatan kita, itu begitu bergantung pada apa yang masuk ke tubuh kita melalui apa yang kita makan. Mungkin saudara ada yang badannya kelebihan gula. Mungkin ada yang kolesterol jahatnya tinggi sekali. Mungkin ada yang tekanan darahnya tinggi dan berbagai kondisi lainnya. Dan saudara, itu pada umumnya bergantung dan itu sangat disebabkan oleh apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi dengan makanan kita. Intinya saudara, you are what you eat. Itu berarti makanan kita itu mendefinisikan hidup kita. Apa yang masuk ke tubuh kita itu mendefinisikan kita. Seperti apa kita, khususnya fisik kita, badan kita, itu bergantung kepada apa yang kita makan. Itulah you are what you eat. Nah, ungkapan ini saudara, you are what you eat, ternyata saya kira sangat tepat untuk menggambarkan Yesus dalam perikop yang kita baca hari ini, tentu secara rohani. Kalau kita bertanya apa sih yang mendefinisikan Yesus? Kalau kita diminta untuk menjelaskan Yesus itu seperti apa yang benar-benar bisa kita uraikan, deskripsikan tentang Yesus, maka jawabannya adalah melalui makanannya. Tetapi bukan makanan jasmani, melainkan makanan rohani. Itulah yang mendefinisikan siapa Yesus. Nah saudara, kalau kita melihat awal dari Injil Yohanes pasal 4 ini, kita melihat bagaimana Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati satu daerah di Samaria, dan mereka sudah keluar kota, dan itu tengah hari yang terik sekali, panas, jam 12 siang, Yesus sangat capek. Dan kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat di tepi sebuah sumur. Dan ketika Yesus beristirahat, dia menyuruh untuk murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Itu udah waktunya makan siang. Nah sementara murid-muridnya pergi membeli makanan ke kota, kita melihat Yesus kemudian berbicara, bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur itu mengambil air. Itu adalah satu percakapan yang terkenal yang sering kita
sebut sebagai Yesus dan perempuan Samaria. Nah saudara, kita melihat pada akhir percakapan itu, perempuan itu percaya kepada Yesus. Bahkan dia kemudian pergi ke kota dan dia memanggil banyak orang untuk datang berjumpa dengan Yesus yang telah berbincang dengan dia. Nah saudara, disitulah tepat di akhir pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Sebelum dia pergi ke kota, maka murid-murid Yesus kembali bawa makanan yang sudah siap. Dan murid-murid tentu tahu Yesus sangat lapar dan murid-murid langsung menawarkan makanan kepada Yesus. Rabi, makanlah. Nah Yesus itu pasti sudah sangat lapar. Tapi bukannya Yesus cepat-cepat mengambil makanan itu dan memakannya, sebaliknya disitulah Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajarkan satu hal yang penting kepada para muridnya. Ketika ditawarkan makanan jasmani kepada Yesus, dia malah berkata demikian, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Yesus. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menuntaskan misinya, amanat yang dipercayakan kepada dia. Itu artinya saudara, apa yang menjadi hasrat Yesus, apa yang bisa memuaskan Yesus, apa yang membuat Yesus jiwanya disegarkan, itu tidak lain adalah kalau dia melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan amanat yang dipercayakan kepadanya. Di sini saudara kita melihat Yesus begitu bergantung kepada Bapaknya sehingga kehendak Bapaknya itu menjadi makanannya. Menjadi sesuatu yang dia kejar, menjadi sesuatu yang dia lapar akan makanan itu. Yesus begitu lapar untuk menunaikan apa yang Bapa inginkan dan untuk menuntaskan pekerjaan yang diserahkan, dipercayakan kepada dia. Maka saudara, kalau secara jasmani kita tadi melihat, kita bisa mengatakan you are what you are, itu bahwa makanan kita mendefinisikan kita, maka secara rohani, makanan rohani Yesus ini mendefinisikan siapa dia. Apa yang Yesus seringkali merasa lapar untuk mendapatkannya, itu mendefinisikan siapa dia. Dan itu tidak lain meningkapkan, mendeskripsikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia adalah anak Allah yang taat sepenuhnya kepada misi yang dipercayakan kepadanya untuk dia tuntaskan. Inilah rasa lapar rohani yang senantiasa mendera Yesus dan dia terus ingin dipuaskan dengan makanan seperti itu. Maka saudara, kita melihat sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus begitu fokus, tidak terdistraksi untuk menunaikan, menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepada dia. Dia terus berfokus, kalau kita melihat kitab Injil demi kitab Injil, dalam perjalanan dia selalu mengarahkan matanya menuju Yerusalem. Karena dia tahu disitulah dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan mati dan dia akan dibangkitkan. Yesus tidak sedikit pun dia terdistraksi, dia teralihkan untuk menyelesaikan misi yang dipercayakan kepada dia. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang menjadi satu fokus dari Tuhan Yesus dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu determined, bertekad dia harus melakukan ini. Tidak heran saudara, dalam Injil yang sama dan hanya di dalam Injil Yohanes mencatat perkataan Yesus terakhir di kayu salib. Sesaat sebelum dia mati, Yesus katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang diserahkan kepada dia, apa yang dipercayakan kepada dia, dia tuntaskan. Dan di titik terakhir hidupnya, dia serahkan nyawanya. Dan dia berkata, sudah selesai. Maka saudara, kita melihat inilah fokus daripada hidup Yesus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan kita harus bersyukur karena Yesus mempunyai selera rohani seperti ini. Saudara, bisa kan kita bayangkan kalau Yesus tidak punya appetite atau kelaparan rohani seperti ini, di mana hari ini kita berada? Kalau Yesus tidak berfokus kepada misi yang diberikan kepada dia dan dia bahkan tidak naik ke kayu salib, di mana saudara dan saya hari ini berada? Di dalam kebinasaan, di dalam satu ancaman menghadap murka Allah yang begitu mengerikan.
Dan kita bersyukur Yesus mempunyai kelaparan rohani yang seperti ini, yang menyelamatkan saudara dan saya dari penghakiman Allah yang begitu mengerikan. Kita bersyukur Yesus mempunyai makanan seperti ini, yang membuat kita boleh ditebus dari perbudakan dosa. Dan hari ini kita boleh mempunyai hidup yang berkemenangan dan bisa berkata tidak kepada dosa. Bersyukur untuk makanan rohani dan selera kelaparan rohani seperti ini yang dimiliki oleh Yesus. Namun saudara, di dalam konteks Yohanes pasal 4 yang kita baca hari ini, Yesus ingin menekankan satu hal yang lebih daripada sekedar bahwa dia taat sampai mati untuk menebus kita dari dosa. Dia mengajarkan satu hal yang melampaui soal kematiannya sebagai penebusan dosa. Di sini saudara, Yohanes pasal 4, Yesus ingin menekankan bahwa ketaatannya, kesetiaannya, menuntaskan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada dia, itu membawa kepada satu era yang baru dalam kerajaan Allah. Membawa kepada satu zaman yang baru di dalam sejarah keselamatan, di dalam kerajaan Allah. Era apa itu? Zaman apa itu? Yaitu Yesus membawa dan melalui kematiannya, melalui kemenangannya, dia membawa kepada zaman di mana panen pekerjaan Tuhan dan panen jiwa-jiwa itu adalah satu pekerjaan yang selalu ada hasilnya. Tidak pernah sia-sia. Saudara, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kemenangan Kristus, kematian Kristus, ketaatan Kristus menjamin bahwa panen dalam penginjilan, panen pekerjaan penginjilan, pekerjaan dalam pelayanan Tuhan yang lain itu tidak pernah akan gagal. Bahkan pada waktu sebelum Yesus mati di kayu salib, panen itu sudah mulai terjadi, saudara. Kalau kita lihat tadi di ayat 35, 36 Yesus berkata, Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara, Yesus mengatakan bahwa biasanya memang ada rentang waktu, ada jangka waktu antara orang yang menabur dengan orang yang menuai. Minimum Yesus bilang 4 bulan. Tapi kadang-kadang bahkan ada waktu yang jauh lebih panjang, sehingga bahkan yang menabur tidak menikmati yang harusnya dia tuai. Kadang-kadang ada orang berjeri lelah menabur hanya untuk itu nanti kemudian dituai oleh orang lain. Tetapi saudara, di sini Yesus mengatakan melalui kedatangannya, melalui kemenangannya, melalui ketaatan yang tuntas sampai di kayu salib, panen itu tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya dia katakan baik penabur maupun penuai seolah-olah bertemu dan bersuka cita bersama, karena mereka masing-masing tahu pekerjaan mereka tidak pernah gagal. Bukan berarti maksud Yesus bahwa penabur dan penuai akan selalu ketemu, atau penabur yang menabur akan langsung instan mendapat hasilnya. Tidak berarti kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan langsung ada buahnya. Tidak berarti kalau saya memberitakan Injil kepada seseorang dia langsung percaya. Bukan itu maksud Yesus. Tapi apa yang Yesus maksudkan adalah di dalam kerajaan Allah, penabur tetap ada. Masa menunggu bisa jadi tetap ada, bahkan itu bisa panjang, bahkan bisa jadi penabur tidak akan melihat hasil panen dan itu akan dituai orang lain. Tapi Yesus menjanjikan apa yang ditabur tidak pernah akan sia-sia. Mungkin penabur akan melihat tuaian dan bersuka cita bersama penuai. Mungkin bahkan penabur itu dan penuai adalah orang yang sama, bisa jadi orang berbeda. Tapi apapun itu, Yesus katakan, sekarang waktunya menuai karena kemenangan sudah di tangan Dia. Artinya saudara, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak pernah akan sia-sia karena ketaatan Kristus kepada misi yang Bapa percayakan kepada Dia. Dan saudara, di dalam Yohanes 4 ini persisnya perempuan Samaria itulah yang menjadi hasil panen pertama dari Yesus kepada orang Samaria. Kita melihat seorang perempuan yang tadinya begitu sungkan, begitu mengucilkan diri, tidak berani ketemu orang banyak.
Sehingga dia datang ke sumur, ngambil air, itu pas tengah hari, terik ketika orang semua pasti tidak ada. Dia datang dan Yesus membongkar semua masalah keluarganya. Engkau punya berapa suami, 5 suami, dan yang laki-laki yang ada di rumahmu ini bukan suamimu. Ini maaf, bukan perempuan baik-baik. Maka dia mengucilkan diri, dia malu, dia menarik diri dari pergaulan. Tapi dia berjumpa dengan Yesus yang kemudian membuat dia percaya kepadanya. Dan begitu ajaib reaksi, respons dari perempuan ini, bahkan dia kemudian yang tadinya hanya mau sendirian, yang tadinya tidak berani berjumpa dengan orang banyak. Kita melihat apa yang terjadi, dia pergi. Dia pergi masuk ke kota, memanggil sebanyak mungkin orang untuk datang ke tepi sumur di mana dia berjumpa dengan Yesus itu. Yang tadinya tidak berani ketemu orang, sekarang panggil orang. Dan begitu banyak orang kemudian datang berjumpa Yesus. Ayat 39 katakan banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perempuan itu. Maka saudara, perempuan Samaria dan orang-orang dari kota di Samaria itu adalah panen yang telah dimulai oleh Yesus. Yesus telah memulai sebuah panen yang besar dan itu menjadi satu tonggak sejarah di mana Yesus ingin mengingatkan pekerjaan di dalam Kristus tidak pernah akan sia-sia. Itu sebabnya saudara kita lihat kemudian Yesus memberikan sebuah misi kepada murid-muridnya. Dalam ayat 38 Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, ini waktunya. Ini waktunya, tanda kutip sebenarnya enak sekali kalian tinggal panen. Di masa lalu ada banyak orang telah berjerih lelah. Di masa lalu ada banyak orang telah berkeringat, menabur. Dan sekarang kamu tinggal menuai apa yang sudah dikerjakan oleh mereka. Maka saudara kita melihat di masa lalu dalam sejarah bangsa Israel telah ada begitu banyak nabi yang datang memberitakan firman, yang memanggil kepada pertobatan bagi bangsa Israel. Yang membagikan firman Tuhan kepada mereka. Dan itu terus menantikan penggenapannya, mereka menjanjikan Mesias Kristus yang akan datang. Dan sekarang yang dijanjikan itu sudah hadir. Waktu menuai telah mencapai puncaknya. Yesus berkata, lihatlah ladang sudah menguning. Sudah siap untuk dituai. Apa yang menjadi jerih lelah para nabi yang bahkan mengakibatkan mereka sampai dibunuh, ditangkap, dipenjara, dianiaya. Sekarang mencapai masa penuaian. Itu sebabnya murid-murid Kristus dipanggil untuk menuai apa yang telah ditaburkan oleh banyak orang. Ini waktunya bagi murid Yesus menjangkau jiwa-jiwa untuk panen bagi Yesus. Saudara, murid-murid tinggal memanen apa yang telah ditabur dengan jerih lelah oleh para nabi dan bahkan sebagai nabi terakhir yaitu Yohanes Pembaptis. Dan ini adalah satu penghiburan bagi kita, saudara. Semua pekerjaan kita untuk Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Mungkin ada yang dipanggil sebagai penabur, mungkin ada yang dipanggil sebagai penuai. Tapi semuanya tidak pernah akan sia-sia karena kemenangan Kristus dan kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Saudara, hari ini kita melihat pekerjaan Tuhan dan pelayanan itu seringkali tidak mudah. Termasuk membawa jiwa kepada Kristus. Tapi Yesus mengingatkan bahwa itu tidak pernah akan sia-sia. Kadang-kadang saudara mungkin kita sebagai pelayan Tuhan kecil hati melihat pelayanan kita gak berkembang. Mungkin ada yang menjadi guru sekolah minggu melihat, aduh kenapa anakku ya cuma segini-gini aja, 5 orang, 4 orang, kadang-kadang 3 orang, tidak bertambah. Mungkin kadang-kadang guru-guru bahkan frustasi melihat anaknya yang nakal, tidak kunjung menjadi anak baik. Mungkin kadang-kadang ada hamba Tuhan yang frustasi melihat bagaimana gerejanya tidak bertumbuh dan jemaatnya segitu-gitu aja. Dan ada banyak, ada banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan yang seringkali membuat kita ciut dan kecil hati, dan membuat kita seperti ingin berhenti, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mungkin memang kita tidak akan pernah melihat hasilnya, tapi apa yang kita kerjakan
itu adalah sesuatu yang kita taburkan dan tidak pernah akan sia-sia. Yesus mengatakan, benarlah peribahasa ini, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Kadang kita nggak bisa memilih, kita menjadi harus mau yang kalau enaknya jadi penuai, bukan? Tapi kadang-kadang kita tidak ditentukan untuk menjadi penuai, tapi untuk menjadi penabur. Dan kadang-kadang butuh waktu yang lama sekali sampai benih itu bertumbuh, matang dan siap untuk dituai. Saudara, kalau kita membaca cerita-cerita tentang penginjilan, ada satu cerita yang cukup populer yang saya baca berkali-kali diceritakan ulang tentang seorang yang bernama Luke Short. Luke Short, dia seorang petani yang kaya sekali di satu tempat negara bagian di Amerika. Dan saudara, dia dikaruniakan umur yang panjang melewati 100 tahun. Bayangkan, 100 tahun gak banyak orang bisa lewat itu. Dan saudara, pada satu hari ketika dia usianya 103, Luke Short ini sedang duduk santai di depan ladang yang begitu luas. Dan dia kemudian melihat itu semua, dia merenungkan kehidupannya yang sudah umur 103 tahun. Dan tiba-tiba dia merasa begitu takut mati. Saudara, dia belum Kristen, dia belum percaya pada Tuhan. Dan tiba-tiba di usia 103 itu dia begitu takut mati karena dia tahu umurnya mungkin tidak panjang lagi, sudah lewat 100 tahun. Dan dia begitu mengeri membayangkan murka Allah akan menimpa dia kalau dia mati nanti. Dan disitulah saudara bisa bayangkan pada usia 103 tahun ketika duduk santai di depan ladang yang luas itu. Tiba-tiba Luke Short ini teringat pada satu khotbah yang dia dengar pada masa remajanya. Pada masa remaja itu dia mendengar satu khotbah yang disampaikan oleh John Flavel, itu adalah seorang pengkhotbah Puritan dari Inggris yang sangat populer, yang banyak buku yang indah yang ditulisnya dan khotbah-khotbah bagus yang dikhotbahkannya. Nah, Luke Short ini mendengar khotbah John Flavel pada masa waktu dia masih remaja. Dan disitulah hari itu kemudian dia bertobat, saudara. Pada usia 103 tahun Luke Short menerima Kristus dalam hatinya karena dia mengingat satu khotbah yang dia dengar pada masa remajanya. Dan saudara tahu berapa jangka waktunya dari dia mendengar khotbah itu sampai dia bertobat? 85 tahun. Dia mendengar khotbah John Flavel 85 tahun yang lalu dan baru bertobat 85 tahun kemudian. Dan Tuhan kemudian mengaruniakan dia masih 3 tahun bonus kehidupannya. Dia mati, meninggal pada umur 106 tahun, Luke Short ini. Dan saudara, di kuburan dari Luke ini, batu nisannya ada satu tulisan yang menarik, yang ditulis epitafnya bertulis demikian. Here lies a babe in grace, aged 3 years. Di sini berbaring seorang bayi dalam anugerah. Usianya 3 tahun. Karena dia bertobat umur 103 dan mati 106. Itu bayi rohani. Usia rohaninya 3 tahun. Dan kemudian dilanjutkan, who died according to nature aged 106. Yang kalau dihitung menurut kematian alamiah usianya 106 tahun. Inilah hasil penginjilan, hasil pemberitaan firman dari John Flavel 85 tahun sebelumnya. John Flavel yang menabur firman itu tidak akan pernah tahu kapan firman itu bekerja di hati seorang anak remaja yang hadir pada hari dia berkhotbah. John Flavel sudah mati pada waktu Luke Short ini bertobat. Tapi firman yang ditaburkan itu terus bekerja. Dan hari itu mendobrak hatinya. Mengingatkan dia bahwa dia butuh seorang penebus. Dia butuh seorang juru selamat. Dan dia terima Tuhan pada waktu itu. Maka saudara, kita harus mengingat satu prinsip dalam pekerjaan Tuhan. The labor is mine. The harvest is His. Kerja keras itu bagian kita. Melayani dengan sekuat tenaga itu bagian kita, urusan kita. Tapi the harvest, tuaian, panen is His. Adalah urusan Tuhan, milik Tuhan. Kapan Tuhan mau itu berhasil menjadi buah yang matang, menjadi tuaian yang siap dipanen. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Maka saudara, di sini kita melihat ada satu kabar sukacita di mana apapun pekerjaan kita baik sebagai penabur,
dan sebagai penuai tidak pernah akan sia-sia. Dan mungkin hari ini Tuhan memanggil saudara bukan menjadi seorang penuai, melainkan seorang penabur. Saudara melihat, aduh berat sekali, aduh apakah saya masih harus melanjutkan? Mungkin saudara memulai sebuah persekutuan di kantor yang mungkin cuma 2-3 karyawan, kelihatannya nggak maju-maju, mereka malas-malesan, tapi saudara terus memanggil untuk semangat. Ayo tiap Jumat persekutuan, tiap Jumat ketemu persekutuan. Mungkin saudara memulai sebuah kelas sekolah minggu yang baru di gereja. Mungkin saudara memulai sebuah cell group live yang baru di gereja. Mungkin saudara memulai sebuah proyek pelayanan untuk anak jalanan atau anak di sekolah tertentu menjadi orang tua angkat mereka. So, Tuhan percayakan hal-hal tertentu untuk saudara kerjakan. Mungkin bahkan ada saudara, baik itu rohaniwan maupun yang non-rohaniwan, Tuhan beri visi untuk church planting, untuk menanam sebuah gereja di satu tempat, sebuah daerah. Dan kita mungkin melihat, aduh lambat sekali pertumbuhannya. Sudah bertahun-tahun masih orangnya segitu-gitu aja. Tapi saudara, kita harus ingat, the labor is mine. The harvest is his. Urusan kita adalah kerja keras. Urusan panen itu adalah urusan Tuhan. Yang menabur jangan putus asa. Yang menabur jangan kecil hati. Yang menabur jangan pernah kecewa meskipun hasilnya mungkin tidak pernah terlihat. Tapi yang menuai jangan sombong. Karena sudah ada orang-orang yang bekerja keras lebih dulu. Menuai, menabur dengan jerih lelah. Dan kemudian yang menuai itu hanya melakukan penuaian untuk apa yang dia tidak berjerih lelah untuk itu. Seringkali saudara memang yang enak itu penuai saudara. Dia yang dapat nama, dia yang dapat kredit, dia yang dapat pujian, dia yang dicatat dalam sejarah puncaknya. Tapi jangan lupa setiap penuai itu harus mengingat jasa penabur. Dan di dalam semua ini Tuhan bekerja. Maka Yesus mengatakan penabur dan penuai sama-sama bersuka cita dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini mengapa kita bersuka cita di dalam pelayanan? Bukan karena kita akan melihat hasil yang instan. Kita bersuka cita dalam penginjilan bukan karena kita selalu akan melihat jiwa-jiwa bertobat langsung. Kita hari ini melayani anak-anak sekolah minggu, kita nggak akan lihat hasilnya langsung. Mereka tetap anak-anak, mereka mungkin tetap rewel, mereka mungkin tetap nakal, mereka mungkin tetap akan ngobrol ketika kita mengajar. Tetapi apa yang saudara taburkan, apa yang saudara lakukan itu, satu hari Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saudara, gereja ini, GM Immanuel ini dimulai tahun 1968, 55 tahun lalu. Oleh sekelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka berkumpul di rumah yang sederhana, mungkin di garasi, mereka bersekutu. Dan mereka tidak pernah berpikir ketika memulai persekutuan itu bahwa 55 tahun kemudian GMI Immanuel ada punya gedung seperti ini dengan jemaat seperti ini duduk mendengarkan firman Tuhan. Satu generasi yang luar biasa yang Tuhan bangkitkan. Mereka tidak pernah membayangkan betapa dari jemaat GMI Immanuel selama 55 tahun ada banyak orang yang menjadi hamba Tuhan. Termasuk Boksu Joshua dan saya sebagai buah dari gereja ini. Dan ada banyak rekan hamba Tuhan di tempat-tempat yang lain yang Tuhan hasilkan dari gereja ini. Mereka yang memulai di tahun 1968 enggak melihat. Sebagian Tuhan izinkan masih hidup sampai hari ini, mereka bisa melihat. Tapi zaman pada tahun 68 siapa yang tahu bahwa akan ada di tahun 2023 hari seperti ini bagi GMI Immanuel. Tidak ada yang tahu. Yang menabur jangan putus asa, yang menuai tidak boleh sombong. Sukacita kita dalam melayani Tuhan adalah karena Yesus menjamin bahwa baik penabur maupun penuai tidak pernah akan dikecewakan. Meskipun waktunya itu adalah waktu Tuhan. Maka melalui kemenangan Kristus, melalui ketaatan Kristus yang sempurna untuk melakukan kehendak Bapanya sampai tuntas, kita punya jaminan bahwa pekerjaan pelayanan kita tidak pernah akan sia-sia. Itu sebabnya kalau kita lihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15.
Ketika dia membahas tentang kebangkitan Kristus, bukti kebangkitan Kristus dan dampaknya pada kebangkitan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Setelah bahas panjang lebar 1 Korintus 15 sampai 58 ayat, di ayat terakhir kesimpulannya Paulus bilang apa? Karena itu, karena Yesus telah mati, bangkit dan sebagainya. Karena itu Paulus bilang, berdirilah teguh dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia bilang, karena engkau tahu di dalam Tuhan jerih lelahmu tidak sia-sia. Paulus senada dengan Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa karena Kristus menang, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Saudara, jaminan dari Kristus ini hari ini kita dengar dalam khotbah ini seharusnya tidak menjadikan khotbah ini kemudian berlalu begitu saja. Jangan sampai kita hari ini sudah mendengar khotbah dan kemudian oke, ini khotbah business as usual, ya tiap minggu saya dengar khotbah. Tapi saya ingin katakan seharusnya firman Tuhan hari ini setelah kita dengar menjadikan kita menetapkan, men-set satu prioritas baru dalam hidup kita. Karena apa? Kita punya satu ladang yang begitu prospektif, yang begitu mempunyai potensi untuk berhasil, tidak akan sia-sia. Mengapa tidak kita terlibat dalam ladang seperti ini? Saudara, kalau saudara mau berbisnis dan saudara kemudian melakukan studi begitu banyak tentang bisnis apa yang baik dan kemudian bagaimana berapa modalnya, bagaimana pengembaliannya dan sebagainya. Kemudian saudara melihat ada satu bisnis yang ternyata sangat prospektif, yang sangat berpotensi untuk berhasil. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan merubah seluruh prioritas hidup saudara, bukan? Saudara akan memakai seluruh tabungan saudara, daya, pikiran saudara, usaha saudara, energi saudara untuk menjalankan bisnis itu dan membuat bisnis itu berhasil. Ketika saudara melihat ada sesuatu yang begitu potensial menjanjikan, ketika saudara melihat ada sesuatu yang begitu prospektif untuk saya bisa berhasil di situ, masa saudara tidak men-set hidup saudara, memprioritaskan untuk masuk ke situ? Pasti saudara akan memberikan prioritas yang baru untuk sesuatu yang begitu menjanjikan itu. Nah, hari ini saudara, Yesus memberikan satu jaminan tentang pekerjaan di dalam Dia itu tidak pernah akan sia-sia. Dan itu seharusnya menjadi prioritas kita, saudara. Saudara, saya ingin katakan terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu adalah terlibat dalam sesuatu yang luar biasa besar, yang sebenarnya kita tidak layak. Jangan kita anggap melayani Tuhan itu buat orang yang masih kebanyakan waktu, yang masih punya waktu luang. Saya nggak punya waktu luang. Saudara, kalau saya percaya kita semua tahu lukisan Mona Lisa, bukan? Yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Lukisan yang begitu misterius tapi indah, bukan? Kita semua sudah pernah lihat lukisan itu. Pelukisnya sama dengan yang melukis. Oh, di atas saudara itu ya, lukisan perjamuan terakhir. Nah saudara, tetapi kalau sampai kita mempunyai kesempatan untuk berdiri di depan lukisan asli itu, hari ini di Museum Louvre di Paris, Prancis, saudara, apa yang akan saudara lakukan? Meskipun saudara sudah tahu lukisan itu, meskipun saudara sudah bahkan hafal lekuk-lekuk wajah Mona Lisa, saudara kalau sampai bisa berdiri di depan lukisan itu, saudara pasti akan ngambil smartphone saudara dan apa? Foto, bukan? Atau bahkan kita akan balik, kemudian selfie, bukan? Dibalik dengan latar belakang Mona Lisa, bukan? Padahal kalau dipikir-pikir buat apa saudara foto? Saudara bisa dapatkan gambar Mona Lisa dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dari website-website yang memang kita bisa akses untuk mendapatkan lukisan Mona Lisa dengan resolusi yang bagus sekali. Buat apa kita foto dengan kamera handphone yang pasti sangat terbatas bagaimanapun canggihnya itu? Jawabannya adalah karena kita merasa takjub berada dekat dengan sebuah masterpiece. Kita takjub berada di depan sebuah karya agung dari seorang pelukis luar biasa, Leonardo da Vinci. Dan kita ingin mengabadikan satu momen yang begitu spesial, mungkin beberapa detik atau bahkan beberapa menit di situ. Kita mau abadikan momen itu dengan kamera kita, dengan handphone kita. Karena kita sedang berada di depan sebuah mahakarya.
Nah saudara, di depan sebuah kebesaran, greatness itu, kita ingin mencatatkan diri, saya pernah ada di sana. Saya pernah secara langsung melihat, saya pernah terkait, terhubung, attached secara langsung dengan sebuah apa yang kita sebut sebagai greatness atau masterpiece, masterwork. Kita semua cenderung begitu, bukan? Nah saudara, pernahkah kita berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah masterpiece, masterpiece dari Kristus sendiri yang dia serahkan. Tiap jiwa itu begitu berharga dan dia serahkan pada kita untuk kita beri benih Injil. Itu masterpiece Tuhan. Kenapa kita nggak berpikir itu momen yang begitu berharga yang seharusnya saya pakai baik-baik, saya manfaatkan baik-baik seperti seolah-olah saya sedang berada di depan lukisan Mona Lisa yang begitu luar biasa itu. Setiap pekerjaan Tuhan itu adalah masterpiece Tuhan, masterwork daripada Allah. Anak-anak sekolah minggu, ya kemudian orang-orang yang jiwa-jiwa yang berharga atau mungkin sudah melayani dalam bidang apapun, bidang itu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan adalah masterpiece dari tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, di depan kesempatan yang begitu berharga, masa kita mau anggap lalu begitu saja apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Maka saudara, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah jaminan betapapun kecilnya pekerjaan kita mungkin di depan manusia. Betapapun mungkin mengecewakannya pekerjaan kita bagi mata manusia. Tapi di mata Allah itu selalu masterpiece, itu selalu masterwork, itu selalu mahakarya, greatness yang Tuhan sedang percayakan di tangan kita untuk kita lakukan. Apakah ketika Kristus datang satu hari nanti atau ketika kita menghadap Tuhan, kita ditemukan sedang sibuk di ladang yang Tuhan percayakan kepada kita, atau kita sibuk untuk banyak urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Kalau satu hari ketika kita harus menghadap Tuhan dan ternyata kita sibuk untuk semua hal yang tidak ada hubungan dengan kerajaan Allah, maka saudara, kita sedang melewatkan satu opportunity yang begitu besar yang Tuhan percayakan di tangan saudara masing-masing. Tapi berbahagialah orang yang ketika Kristus datang, yang ketika kita hari terakhir harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus, kita ditemukan sedang sibuk berada di ladang Tuhan yang sudah menguning, yang membutuhkan penuai-penuai yang mau bekerja di ladangnya. The labor is mine, the harvest is His. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini yang boleh memberikan kami satu pengharapan bahwa meskipun seringkali pelayanan kami mengecewakan dari kacamata manusia, meskipun seringkali jerih lelah kami dalam pekerjaan Tuhan seperti tidak ada hasilnya, seperti bahkan diremehkan orang, tidak dianggap oleh orang lain, tapi kami belajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pekerjaan yang kami kerjakan itu sia-sia. Kami bersyukur untuk ketaatan Kristus, untuk selera kelaparan rohani Yesus, yaitu menggenapkan misi daripada Bapa, dan itu tuntas sehingga hari ini kami boleh melihat apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, untuk Tuhan, tidak pernah kekurangan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau membangkitkan pekerja-pekerjamu lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam gerejamu ini. Puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.